Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Dosen Muhammad Hafrizon SPD MPD dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri dengan NIM 25016077 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan artikel konseptual yang telah saya susun sebagai tugas akhir proyek penulisan ilmiah dalam mata kuliah MKU Bahasa Indonesia. Artikel ini berjudul Penguatan Literasi Bahasa Indonesia sebagai Wujud Nyata SDGs keempat Pendidikan Berkualitas di Era Digital. Bapak dosen, rekan-rekan mahasiswa, izinkan saya membuka presentasi ini dengan sebuah fakta yang cukup mengejutkan. Pada tahun 2022, Program for International Student Assessment atau PISA merilis hasil penilaian kemampuan membaca siswa dari seluruh dunia. Indonesia mendapat skor 359, sementara rata-rata negara-negara OECD berada di angka 476, selisih 117 poin. Ini bukan angka kecil, artinya kemampuan membaca siswa kita masih jauh di bawah standar internasional. Tidak hanya itu, dalam survei PIRLS 2021 atau Progress in International Reading Literacy Study, Indonesia menempati peringkat ke-45 dari 57 negara peserta. Dan yang paling memprihatinkan, indeks minat baca masyarakat Indonesia hanya sebesar 0,001. Yang berarti hanya 1 dari 1000 penduduk yang memiliki kebiasaan membaca produktif. Ini bukan sekadar masalah akademik, ini adalah persoalan keadilan sosial karena rendahnya literasi secara langsung menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs keempat, yaitu pendidikan berkualitas untuk semua. Di sisi lain, era digital yang kita jalani hari ini seharusnya menjadi peluang, namun kenyataannya banjir informasi di media sosial justru melahirkan fenomena yang disebut WHO sebagai infodemi, penyebaran informasi yang tidak akurat dalam skala masif, dan mendorong generasi muda untuk lebih banyak mengkonsumsi konten hiburan singkat daripada bacaan yang bermakna. Pertanyaan mendasar pun muncul, bagaimana penguatan literasi bahasa Indonesia dapat menjadi instrumen konkret pencapaian SDGs keempat di era digital yang penuh paradoks ini. Inilah yang menjadi ruh dari artikel konseptual saya. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel konseptual ini memiliki 3 tujuan utama. Pertama, menganalisis hubungan konseptual antara penguatan literasi bahasa Indonesia dan pencapaian SDGs keempat dalam konteks era digital. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan struktural yang dihadapi dalam implementasi program literasi di Indonesia, baik dari sisi kebijakan, budaya, maupun teknologi. Yang ketiga, merumuskan rekomendasi berbasis bukti bagi mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia sebagai agen perubahan yang berkontribusi nyata terhadap SDGs keempat. Ketiga tujuan ini saya kaji menggunakan pendekatan kajian pustaka atau library research dengan menganalisis sumber-sumber ilmiah internasional dan nasional yang relevan. Ketiga tujuan ini saya kaji menggunakan pendekatan kajian pustaka atau library research dengan menganalisis sumber-sumber ilmiah internasional dan nasional yang relevan. Mari kita masuk ke inti pembahasan. Saya akan memaparkan 7 subbab, dimulai dari 4 yang pertama, yaitu subbab A, literasi sebagai fondasi SDGs keempat. Literasi pada abad 21 tidak lagi sekedar kemampuan membaca dan menulis. Paulo Freire dan Macedo mendefinisikan literasi sebagai proses pembebasan yang memungkinkan individu memahami dan mengubah realitas sosialnya. Dengan pemahaman ini, literasi menjadi fondasi, bukan pelengkap, bagi pencapaian pendidikan berkualitas.
Subbab B, kondisi literasi Indonesia dan tantangan SDGs keempat. Data internasional yang telah saya paparkan di slide sebelumnya membuktikan adanya krisis literasi yang nyata. Krisis ini diperburuk oleh learning loss pasca pandemi COVID-19 serta ketimpangan akses bahan bacaan berkualitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kondisi ini menciptakan kesenjangan struktural yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah jam belajar. Subbab C, paradoks era digital. Teknologi digital membuka akses informasi yang luar biasa luas. Namun, Nicholas Carr dalam bukunya The Shallow memperingatkan bahwa penggunaan internet berlebihan justru mengubah pola pikir manusia dari berpikir mendalam menjadi membaca secara dangkal dan fragmentatif. Di Indonesia, riset Wahyuni tahun 2022 menemukan bahwa 67,3% mahasiswa lebih sering mengkonsumsi konten video pendek hiburan daripada artikel akademik. Ini adalah alarm serius. Subbab D, peran bahasa Indonesia dalam literasi digital. Disinilah bahasa Indonesia memainkan peran yang strategis. Al-Wasilah menegaskan bahwa penguasaan bahasa ibu yang kuat adalah fondasi bagi pengembangan seluruh jenis literasi lainnya, termasuk literasi digital dan literasi media. Artinya, memperkuat bahasa Indonesia sama dengan memperkuat fondasi literasi bangsa di era digital. Subbab E, peran mata kuliah bahasa Indonesia. Sebagai mata kuliah wajib lintas disiplin, bahasa Indonesia memiliki jangkauan yang sangat luas untuk membentuk kompetisi literasi akademik mahasiswa. Muslis menegaskan bahwa pembelajaran bahasa harus diarahkan pada literasi krisis, bukan sekedar tata bahasa. Model Force Resource of Literacy dari Luke dan Freebody mengajarkan kita bahwa pembaca yang kompeten harus mampu sekaligus menjadi decoder teks, partisipan makna, penggunaan teks, dan analisis kritis. Subbab F, mahasiswa sebagai agen perubahan. Kita, mahasiswa, bukan sekedar penerima manfaat pendidikan. Kita adalah agen perubahan. Kementerian Riset dan Teknologi melaporkan bahwa program literasi berbasis komunitas yang diprakarsai mahasiswa terbukti meningkatkan indeks literasi masyarakat lokal hingga 23% dalam 2 tahun. Dan sebagai calon pendidik, kompetisi literasi kita hari ini akan berdampak berlipat ganda pada generasi yang akan kita didik di masa depan. Subbab G, strategi penguatan literasi. Artikel ini merumuskan 6 strategi penguatan literasi. Yang pertama ada integrasi literasi digital dalam kurikulum. Yang kedua, pengembangan budaya menulis ilmiah. Yang ketiga, pembangunan ekosistem literasi kampus yang kolaboratif. Yang keempat, pemanfaatan teknologi digital secara bijak dan kritis. Yang kelima, penerapan New Literacies Framework dari Liu dan kawan-kawan. Yang keenam, program peer mentoring berbasis literasi. Dan jika kita lihat grafik perbandingan ini, skor Indonesia dalam PISA 2022 sebesar 359. Dan jika kita lihat grafik perbandingan ini, skor Indonesia dalam PISA 2022 sebesar 359 berbanding 476 rata-rata OECD. Dalam PIRLS, Indonesia berada di angka 428, sementara PIRLS mencapai 500. Kesenjangan ini bukan takdir. Kesenjangan ini adalah tantangan yang bisa kita jawab melalui strategi yang tepat. Berdasarkan kajian konseptual yang telah saya paparkan, terdapat 4 simpulan utama yang ingin saya tegaskan. Simpulan pertama, literasi bahasa Indonesia adalah komponen fundamental, bukan pelengkap, dalam upaya pencapaian SDGs keempat. Ia mencakup kemampuan kritis, evaluatif, dan produktif yang jauh melampaui sekadar membaca dan menulis secara mekanis. Simpulan kedua, era digital menghadirkan
paradoks yang serius. Akses informasi terbuka seluas-luasnya, namun infodemi dan konsumsi konten instan mengancam kualitas berpikir generasi muda secara nyata dan terukur. Kesimpulan ketiga, mata kuliah Bahasa Indonesia di perguruan tinggi memegang posisi strategis yang tidak tergantikan dalam membangun kompetisi, literasi akademik, dan kesadaran sosial mahasiswa sebagai warga negara digital yang bertanggung jawab. Kesimpulan keempat, mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia memiliki peran ganda yang luar biasa strategis sebagai penerima manfaat sekaligus agen perubahan dengan efek multiplier yang berdampak pada generasi mendatang. Berdasarkan simpulan tersebut, saya merumuskan 4 rekomendasi yang saling melengkapi. Rekomendasi pertama, untuk perguruan tinggi diperlukan redesain kurikulum mata kuliah Bahasa Indonesia yang secara eksplisit mengintegrasikan kompetisi literasi krisis dan literasi digital sebagai capaian pembelajaran utama. Ekosistem literasi kampus, perpustakaan digital, reading club, jurnal mahasiswa perlu dibangun secara serius dan berkelanjutan. Rekomendasi kedua, untuk tenaga pendidik, dosen bahasa Indonesia perlu terus mengembangkan pedagogi literasi krisis yang responsif terhadap tantangan era digital, mengintegrasikan teknologi secara selektif dan kritis, bukan sekedar mendigitalkan konten konvensional. Rekomendasi ketiga, untuk mahasiswa, mari kita posisikan diri bukan sekedar sebagai konsumen pendidikan, melainkan sebagai produsen pengetahuan. Inisiasi program literasi komunitas, produksi konten edukasi berkualitas di ruang digital, dan bangun portofolio akademik sebagai investasi kompetisi jangka panjang. Dan rekomendasi keempat, untuk pembuat kebijakan, diperlukan kebijakan yang integratif yang menetapkan penguatan literasi bahasa Indonesia sebagai prioritas nasional yang terhubung langsung dengan agenda SDGs keempat tahun 2030. Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, di penghujung presentasi ini izinkan saya menegaskan kembali sebuah keyakinan yang menjadi fondasi artikel ini. Penguatan literasi bahasa Indonesia bukan sekedar program akademik, melainkan kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan bangsa. Ketika kita memperkuat kemampuan membaca kritis seorang mahasiswa hari ini, kita sedang menanam benih bagi ratusan peserta didik yang akan ia bimbing di masa depan. Ketika kita mendorong budaya menulis ilmiah di kampus, kita sedang membangun ekosistem pengetahuan yang akan memperkuat daya saing bangsa di panggung global. Literasi ini bukan beban akademik. Literasi adalah hak setiap warga negara dan tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkannya. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi artikel ini. Segala masukan dari Bapak dosen dan rekan-rekan saya sangat harapkan demi perbaikan ke depan. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.